Gimana jadinya kalau dunia diserang iblis tapi para penyelamatnya adalah sebuah idol group K-pop? Yap, kalian gak salah dengar. Di dunia ini, umat manusia hidup dalam teror Raja Iblis Guima dan pasukannya. Mereka memburu semua orang tanpa ampun, menyebarkan ketakutan di setiap sudut kota. Satu-satunya harapan mereka adalah para Hunters, 3 wanita terpilih di setiap generasi yang punya kekuatan super unik, membangkitkan energi bernama Hanmoon lewat alunan suara nyanyian mereka. Kerennya lagi, mereka beroperasi sebagai grup idola. Tujuan akhir mereka bukan cuma untuk menaklukkan tangga lagu, tapi untuk menciptakan Golden Hanmoon, satu-satunya segel yang bisa mengurung sang Raja Iblis untuk selamanya. Generasi silih berganti, dan kini takdir dunia ada di pundak idol group terbaru bernama Huntrix. 3 gadis yang harus menyeimbangkan latihan vokal dengan latihan tempur. Singkat cerita, popularitas Huntrix meledak. Fans mereka ada di mana-mana dan fanatik banget. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan lebih dekat sama 3 anggota keren ini. Pertama, ada si cewek rebel yang gayanya selengean tapi keren abis, Mira. Dia ini adalah lead dancer yang gerakannya liar dan bikin semua mata tertuju padanya. Terus ada si Maknae atau anggota termuda, Zoe. Dia seorang rapper keturunan Korea Amerika yang super lucu dan ngegemesin. Dan yang terakhir, sang lead vokal dengan suara emas, Rumi. Ternyata dia ini bukan orang sembarangan, ibunya adalah anggota dari generasi Hunter sebelumnya, idol group legendaris Sunlight Sister. Kombinasi ketiganya benar-benar siap mengguncang panggung. Manajer mereka Bobby udah nyiapin konser super mega untuk memuaskan para fans. Semuanya terlihat sempurna sampai saat Bobby mau memanggil mereka untuk bersiap. Dia iseng mengecek lokasi pesawat pribadi Huntrix di GPS dan tiba-tiba matanya melotot. Pesawat itu terbang menjauh dari lokasi konser. Loh. Kemana perginya Huntrix? Huntrix ternyata sedang berada di pesawat dan mukbang makanan yang cukup banyak. Tapi mereka kemudian berhenti ketika ramyun mereka gak ada air panasnya. Saat Rumi tanya ke pramugari pesawatnya, pramugari itu menjawab dengan sedikit aneh. Dia juga bersikap aneh dengan menyiram tanaman dengan kopi. Si Bobby akhirnya nelpon nanyain mereka kenapa terlambat. Walaupun disabotase sama fans beberapa kali. Akhirnya Huntrix sadar betul kalau pesawat mereka disabotase iblis. Rumi akhirnya maju dan buka tangan salah satu iblisnya. Ternyata benar dong ada bercak iblis. Nah setelah itu akhirnya pada ngumpul dah semua iblisnya. Semua kru yang ada di pesawat itu adalah iblis. Mereka ngincer fans Huntrix untuk dimusnahkan. Huntrix yang marah akhirnya gelut sama para iblis. Nah, di sini kelihatan banget kalau mereka gak terima si iblis ngincer para fans. Langsung dah tuh pada nyerang iblis, pada ditendang ramyun dulu. Nah, akhirnya mereka sambil nyai How It's Done tuh turun dari pesawat dan membantai para iblis yang tersisa. Ternyata pendaratan keren mereka disambut heboh sama fans. Disangkanya bagian dai pertunjukan. Ya udah deh, mereka nyanyi dan memuaskan hati penonton semua. Selesai para Huntrix perform di atas panggung megah, kita bisa lihat para iblis sembunyi dan terjebak di bawah aspal. Kasian bener ya mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan dunia para iblis. Iblis yang menuang kopi menghadap kepada Raja Iblis Guima, dia mengadu kalau Hunters pada kuat banget. Ternyata Guima murka dan melenyapkan iblis tersebut. Guima memperingatkan ke semua iblis kalau Huntrix ngaktifin Golden Hanmoon, semua akan musnah. Terlihat satu iblis nangis ketakutan. Abis itu datang iblis keren main gitar namanya Jinu. Nyanyi suaranya enak lagi. Setelah itu dipresentasi ke si Guima, buat ngalahin para Huntrix dia mau bikin idol tandingan. Widih, iblis boy band, anjay. Keren banget cuy. Guima ragu, tapi akhirnya setuju dengan syarat Guima mau ngehapus memori masa lalu Jinu. Ini para iblis beneran mau jadi boy band kah? Di sisi lain, Huntrix yang baru selesai konser terlihat sangat bahagia karena mereka mau segera liburan. Mereka disambut sama Bobby dan para kru dengan minuman dan makanan yang banyak. Mereka diperlakukan bagai ratu sejaga. Mereka tuh kayak udah seneng banget buat segera makan banyak lagi di apartemen mirip markas Avengers sambil nyantuy di sofa. Tapi tanpa diketahui Mira dan Zoe yang siap nyantuy, Rumi ini ambisius. Dia pengen cepet Golden Hanmoon segera muncul. Dia rilis tuh musik sekali pencet. Habis itu dia langsung ke ruangan baju ngambil baju buat promosi. Zoe dan Mira yang lagi nyantuy langsung diganggu sama si Rumi. Emang bener-bener ambis banget ya Mbak Rumi nih. Kasian tuh Zoe sama Mira ampe nangis. Selanjutnya si Bobby masuk ke ruangan. Dia bilang kalau lagunya hits jadi top chart music. Abis itu dia ngajakin promo dan semua langsung bersemangat. Aneh di sini, si Zoe dan Mira tiba-tiba seneng. Bukannya tadi pengen nyantuy ya? Kemudian Huntrix merilis lagu Golden, terlihat mereka sangat keren di music video lagu ini. Eits, kalau kalian mau denger musiknya cari di YouTube aja atau di video kita yang lain ya di sini nggak ada cuy. Di sini kita lihat reaksi fans mereka tuh seneng banget denger lagunya. Bahkan mereka langsung jadi trending topik gitu di sosial media. Gak lama dari itu mereka langsung ada di acara talk show, Rumi dan Mira ngejelasin tentang lagunya. Zoe langsung ngumumin kalau live performance-nya itu malam ini. Gokil, cepet banget, langsung live aja. Nah akhirnya kita ngeliat kalau fans pada semangat, Bobby terlihat lagi nyiapin panggung untuk syuting promosi. Zoe dan Mira juga terlihat semangat.
Tapi beda sama Rumi, dia terlihat sedih dan mojok gitu di ruangan. Dia buka bajunya dan ternyata dia punya garis iblis. Huntrix fokus latihan karena live performance mereka tinggal beberapa menit lagi. Ketika lagi keren-kerennya joget dan nyanyi, si Rumi suaranya tiba-tiba kayak keselak gitu. Dia sih bilang gak apa-apa, habis itu lanjut. Tiba-tiba dia berhenti karena keselak lagi dan suaranya habis gak bisa keluar. Terus si Bobby nawarin istirahat dan minum dulu, tapi Rumi minta break 5 menit. Bobby panik, takut fans pada meronta-ronta, ternyata benar mereka udah pada gila di luar sana. Rumi merenung, ternyata suaranya habis gara-gara pola iblisnya. Dia kabur dan lari-lari gak tahu mau kemana cuy, kasian banget Mbak Rumi. Di sini kita diperlihatkan masa kecil Rumi yang ngobrol sama Selin. Ternyata bapaknya Rumi iblis. Gila sih asli, ibunya Rumi udah meninggal dan dulu dia itu hunter sama kayak Selin. Di situ intinya Selin bilang kalau pola Rumi bakal hilang semisal Golden Hanmoon udah aktif. Rumi pun merenung di atas gedung sendirian. Saat dia nyanyi, tiba-tiba suara iblis dia keluar. Mbak Rumi akhirnya pulang dengan lemah letih lesu. Ternyata pasang kasihan sih di sini, dia harus menghadapi serbuan fans dan ngabarin kalau dia bingung harus gimana. Setelah itu, Mira dan Zoe lagi mikirin ide gimana caranya Mbak Rumi sembuh. Soalnya mereka tuh mau ikutan Idol Awards dalam waktu 2 minggu. Zoe yang pede abis akhirnya yakin sama idenya. Mereka berangkat tuh OTW ke tempat yang Zoe rekomendasiin. Ternyata ketemu dokter Han, dokter yang rada nyentrik. Diperiksa si Rumi dan dokternya dengan aneh membuat Zoe dan Mira percaya. Si Rumi dari awal masuk udah ragu, dia juga curiga dokternya pembual. Aneh banget lagi tingkahnya. Di sana ada boyband dan juga foto mereka yang sama. Zoe sama Mira kesemsem banget, apalagi ada salah satu membernya yang perut kotak-kotak buka baju. Auto mata mereka jadi kotak. Guima juga bilang kalau ada salah satu dari Huntrix juga yang punya pola tapi nggak bisa dia kendaliin. Huntrix yang sudah pulang di apartemen mereka, terlihat wajah mereka kucel dan dipenuhi bekas luka. Mereka menatap kesal dan sedih ke arah jendela. Ternyata mereka lagi ngeliatin Hanmoon yang awalnya udah warna emas sekarang melemah hanya karena kedatangan Saja Boys. Tiba-tiba si Bobby dateng, auto pada dandan tuh mereka. Tapi kok cepet bener ya hilang tuh bekas luka? Si Bobby dateng nyampein kalau jogetan Soda Pop itu viral, dia malah ikutan joget dan diikutin si Zoe. Mira dan Rumi ngambek ke mereka, tapi mereka bilang emang enak kok lagunya. Di sini kelihatan Bobby galau karena takut banget Huntrix tersaingi. Si Rumi akhirnya punya ide untuk melawan balik Saja Boys pakai karya. Akhirnya dia minta Zoe buat nulis lagi, Mira bikinin koreografi dan semuanya harus disiapin. Lagu Take Down. Bobby juga kelihatan stres banget lihat sosmed semua orang udah fokus sama Saja Boys yang makin hari makin viral. Di belakang Bobby, Hanmoon semakin hancur dan berwarna pink iblis, pertanda dunia semakin terancam. Ternyata Bobby dan Huntrix sudah merencanakan sesuatu untuk mengalahkan popularitas Saja Boys. Mereka mengadakan fans meeting. Fans mereka bahkan rela menunggu dari subuh di luar. Ketika fans dipersilakan masuk, kejutan kemudian hadir. Saja Boys tiba-tiba datang dengan menyamar jadi buntelan. Mereka memicu emosi Huntrix, namun Bobby langsung memanggil kru untuk menyediakan meja baru. Rumi yang cerdas, kemudian Jinu duduk dekat Rumi. Abby dan Romance duduk dengan Mira sambil menggodanya yang emosi. Sementara Zoe diapit 2 cowok keren, Mystery dan Baby. Jinu menggoda Rumi, ia mengatakan kalau rahasia pola iblisnya bisa saja ia bocorkan ke Mira dan Zoe. Di sisi marah dan kecewa, ia meninggalkan Rumi. Zoe juga ternyata ikut kecewa dan tak tahu harus bagaimana dengan sikap Rumi. Rumi bingung harus bagaimana dengan situasinya, ia hanya termenung sendirian. Datang dia ngeledek harimau biru sama burung mata 3 Jinu. Kemudian mereka ngobrol soal rencana si Rumi buat ngebebasin Jinu, dia juga soalnya pengen bebas dari pola iblis itu yang udah ada dari kecil. Nah, abis ini mereka nyanyi. Kalau mau tahu lagu dan videonya, cari di YouTube aja ya, judulnya Free. Intinya mereka so sweet banget sampai pegangan tangan. Lagu ini ngegambarin keinginan mereka berdua yang ingin bebas dan ketika mereka berdua, mereka emang kayak ngerasa bebas gitu. Ternyata di luar dugaan si Jinu setuju. Rumi seneng, dia pun pamitan. Jinu janji bakal ngebuat Saja Boys ikut sama rencana mereka walaupun wajahnya terlihat masih ragu. Jinu masih terlihat semua iblis di sana ketakutan. Jinu bingung kenapa mereka takut padahal kan terlihat jiwa-jiwa bertebaran di langit menandakan keberhasilan. Jinu disuruh lihat ke belakang. Pas dia nengok si Guima marah, tapi ngeledek. Guima bilang intinya kalau Jinu percaya omongan Rumi bahwa dia bisa bebas, itu adalah masalah buat dia. Nah di sini, Mira dan Zoe datang untuk menyelamatkan. Rumi dibuka bajunya dong sama mereka berdua dan ngomong kalau dia iblis. Sampai akhirnya Rumi kebuka bajunya dan kelihatan pola iblisnya. Mira dan Zoe yang datang kaget bukan main. Kan Zoe dan Mira. Dia dengan polosnya bertanya, bukankah mereka di panggung? Zoe dan Mira kecewa. Mereka mempertanyakan kenapa Rumi punya pola. Rumi hanya mengelak, ia bilang rencananya akan berhasil dikit lagi, dia keceplosan kalau dia sama Jinu udah kerjasama. Mendengar itu, Mira dan Zoe makin curiga. Mereka benar-benar kecewa, ternyata Rumi menyembunyikan itu dari mereka selama ini. Sampai akhirnya Rumi yang ditekan berteriak dengan suara iblis, Mira dan Zoe mengangkat senjata dengan ragu-ragu. Rumi menangis dan berlari mencari Jinu. Ia ingin tahu apa yang terjadi kenapa bisa chaos seperti ini.
Rumi berlarian mencari Jinu, ia akhirnya menemukan Jinu yang sedang bersama Mira dan Zoe palsu. Rumi bertanya kenapa Jinu melakukan ini, padahal rencana mereka dikit lagi berhasil. Jinu menjawab kalau dia cuma manfaatin Rumi aja. Rumi tetap mengelak. Dia bilang masa lalu Jinu adalah bukti kalau dia sebenarnya nggak bersalah. Mendengar itu, Jinu murka, matanya menyala dan mengeluarkan suara iblis. Rumi membalas Jinu dengan suara iblis, ia berkata Jinu bohong. Di sini, Jinu menjelaskan kalau yang dia lakukan sia-sia. Semuanya akan digagalkan oleh Guima, karena Jinu dikendalikan sepenuhnya. Rumi juga cepat atau lambat akan dikendalikan. Mendengar itu, Rumi termenung, ia sedih bukan main dan berjalan meninggalkan tempat itu dengan aura iblis yang cukup kuat. Bobby terlihat sedih bukan main. Ia melihat tangga lagu Huntrix dan Golden yang terus-terusan turun karena kekacauan perform mereka di Idol Awards. Sementara itu, Mira dan Zoe menyaksikan Hanmoon yang sudah hancur. Mereka cemas ini semua akan jadi pertanda buruk. Kemudian, pembawa acara di TV mengumumkan pemenang Idol Awards. Semuanya dimenangkan saja Boys karena Huntrix membuat kekacauan di perform mereka. Bobby menerima bisikan dari Guima yang memberitahunya kalau dia gagal jadi manajer Huntrix. Bobby kemudian membawa lightstick Saja Boys dan mengikuti kerumunan. Acara TV tiba-tiba saja digantikan oleh Saja Boys. Mereka bilang mereka sedih dengan apa yang terjadi dengan Huntrix, lalu mengumumkan konser besar untuk menghibur para fans yang kecewa. Konser mereka akan diadakan di Namsan Tower. Kemudian Guima mempengaruhi Mira. Zoe yang hilang arah berbicara pada Mira, namun Mira mengabaikan Zoe dan berkata kalau kita sudah bubar. Kemudian Zoe kaget dan dipengaruhi Guima juga, katanya Zoe tidak pantas mendapat tempat dimanapun. Jirlah, di sini si Guima jahat banget. Kerumunan orang kemudian mengarah ke Namsan Tower, tempat di mana Saja Boys akan mengadakan konser yang super besar dan megah. Di sisi lain, Selin terlihat merenung di pohon pemburu iblis. Di sini ia melihat Hanmoon yang sudah rusak berwarna pink di mana-mana. Selin menyadari keberadaan seseorang, ia langsung mengacungkan senjatanya. Ternyata itu Rumi yang datang. Di sini Rumi bilang ke Selin kalau semua sudah terbongkar usaha mereka sia-sia. Selin meyakinkan kalau Zoe dan Mira bisa percaya kalau semua ini ide Guima. Rumi menolak, kita lihat mata Rumi setengah iblis setengah manusia. Rumi kemudian mempertanyakan kenapa Selin menutupi semua ini. Rumi ingin diterima apa adanya, tak ingin ada lagi yang disembunyikan. Selin terlihat takut, ia bingung harus bagaimana. Rumi bilang kalau emang penyebab semuanya ini Hanmoon, dia akan mengalahkan Guima dan menghancurkan Hanmoon selamanya. Rumi pun menghilang dengan kekuatan iblisnya. Di panggung nan megah, Guima ternyata sudah mempersiapkan itu semua. Dia berkata kepada Jinu, apakah Jinu siap untuk menghapus ingatannya sesuai dengan perjanjian awal? Jinu diam tak menggubris. Sekelebat ingatan keluarganya dan Rumi muncul di kepalanya. Si harimau biru mengeong ke Jinu, seolah pertanda dia gak mau Jinu melakukan itu. Kemudian kita melihat ribuan manusia masuk menuju stadion megah di Namsan Tower. Terlihat ada Zoe, Mira, dan juga Bobby yang berteriak saja. Nah, abis itu fans berteriak, Saja Boys perform lagu Your Idol. Buat lagu dan videonya, search aja ya di YouTube. Intinya, lagu ini bercerita bahwa mereka adalah idol semua orang yang siap menghisap jiwa semuanya. Sesaat lagu Your Idol selesai, ada jejak suara seseorang yang mengatakan, We are hunters, fix demon with our song. Ternyata itu Rumi, dia langsung ditantang Guima untuk melawan. Guima meremehkan Rumi karena dia tidak akan bisa lagi memunculkan Golden Hanmoon. Seketika Rumi diam dan berkata bahwa ia akan membuat Hanmoon yang baru. Di sini kita melihat Rumi berjalan dan mulai bernyanyi untuk menciptakan Hanmoon baru. Judulnya yang dia nyanyiin What It Sounds Like, lagunya cari aja ya di YouTube. Suara nyanyian Rumi pelan-pelan menyadarkan Zoe dari pengaruh Guima. Kemudian Mira juga mulai tersadar dan Rumi terus-menerus bernyanyi. Zoe dan Mira kemudian pelan-pelan mengikuti Rumi. Zoe pelan-pelan ikut bernyanyi, Mira juga ikut bernyanyi. Mendengar itu gue iblis yang datang ke mereka. Pelan-pelan penonton mendapatkan cahaya Hanmoon dari serangan mereka. Akhirnya Rumi, Zoe, dan Mira kembali bertemu dan saling berpelukan, kemudian cahaya Hanmoon berwarna putih menyebar ketika mereka berpelukan. Baju Mira dan Zoe berubah menjadi warna putih sama seperti Rumi. Mereka sekarang bersatu maju mengalahkan para iblis. Para Saja Boys kecuali Jinu maju untuk mengalahkan para Huntrix. Terlihat Mira dihadang Abi dan Romance, sedangkan Zoe dihadang Baby dan Mystery. Iblis-iblis botak itu tiba-tiba memudar dan terbang ke arah Guima. Jiwa mereka diserap kembali karena Guima murka terhadap Rumi. Guima menyerang Rumi dengan kekuatan penuh. Zoe dan Mira panik dengan kondisi Rumi. Rumi berusaha sekuat tenaga untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Rumi yang membuatnya mendapatkan kembali jiwanya. Rumi berkata dia ingin membebaskan Jinu, tapi Jinu menolaknya dan memberikan jiwanya kepada Rumi. Rumi menangis dan mendapatkan mereka terhenti ketika mereka melihat para fans. Waktu bersama mereka akhirnya tertunda, mereka sepakat menyapa fans dan mengobrol bersama mereka.